Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval Rafa Pradana ingin mempresentasikan materi mengenai register dan counter pada mata kuliah praktek teknik digital. Untuk pengertiannya, yaitu shift register adalah clock flip-flop yang digunakan untuk menyimpan beberapa bit data. Bit yang disimpan dalam register dapat dibuat bergerak di dalam register dan masuk keluar register dengan menerapkan pulsa clock. Atau dalam kata lain, ini adalah pergeseran bit data. Untuk counter, itu adalah rangkaian elektronika yang menggunakan urutan logika digital dan dipicu oleh clock atau rangkaian yang bersifat sekuensial. Counter biasanya digunakan untuk menghitung atau mencacah suatu bilangan biner dan dapat dibuat untuk berhenti atau bersifat repetitif dari yang sebelumnya, dari hitungan awal. Untuk yang pertama yaitu ada register, ada sisa atau serial in serial out, yang dimana shift register ini memiliki masukan seri atau 1 dan keluaran 1 atau serial out pada bagian flip-flop terakhir, yang dimana sisa ini bergerak dengan bergeser dari rangkaian yang pertama hingga rangkaian yang terakhir. Untuk SIPO sendiri itu memiliki konsep yang sama dengan sisa, hanya saja output yang keluar itu berjumlah paralel atau banyak sesuai dengan gerbang JK yang digunakan, gerbang D flip-flop yang digunakan, yang dimana di sini terdapat tambahan sinyal reset dan preset. Untuk melakukan sebuah reset, yaitu reset di sini adalah ketika output bernilai 1 di bagian input reset dinyalakan, maka akan bersifat 0, dan ketika yang bernilai 0 akan bersifat terbaliknya atau kembali ke posisi awal. Untuk reset sendiri adalah dia membuat output 1 pada masukan sebelumnya. Yang ketiga ada PISO, yaitu shift register yang memungkinkan input paralel diberikan secara terpisah ke setiap flip-flop dan secara simultan. PISO di sini atau parallel in serial out adalah rangkaian dengan masukan paralel atau masukan banyak dengan output seri atau 1, yang dimana setiap masukan dari setelah gerbang pertama itu dikontrol oleh multiplexer, sehingga hasilnya bersifat beda-beda dan memiliki banyak kombinasi. Lalu yang keempat atau terakhir itu ada pivot di bagian shift register, yaitu adalah parallel in dan parallel out, yang dimana inputnya itu berjumlah banyak dan outputnya banyak. Jadi rangkaian ini memiliki konfigurasi output yang berbeda-beda sesuai dengan kombinasinya. Jadi tidak tergeser atau bergantung pada output dari rangkaian sebelumnya atau gerbang sebelumnya. Jadi bersifat mandiri. Lalu di sini ada counter. Yang counter di sini ada yang bersifat sinkronus. Sinkronus di sini adalah jenis penghitung di mana semua flip-flop dikontrol oleh satu sinyal clock, yang dimana hasil dari pergeserannya atau hasil dari kombinasinya itu ditentukan berdasarkan clock. Jadi ketika clocknya berubah, maka
hasilnya akan berubah. Yang dimana clock di sini berubah saat posisi rising edge seperti konsep JK flip flop. Lalu yang kedua ada asynchronous counter. Untuk yang kedua yaitu ada asynchronous counter. Asynchronous sendiri adalah lawan dari sinkronus atau versi terbalik dari sinkronus, yang dimana sinkronus adalah rangkaian yang sinkron terhadap waktu, sedangkan asinkronus adalah sinkron terhadap output dari gerbang sebelumnya. Jadi ketika waktu berubah maka akan terjadi delay karena output dari nilai sebelumnya belum berubah atau masih tetap pada kondisi awalnya. Jadi terdapat delay beberapa milisecond dari sinkronus. Jadi tidak sesuai dengan atau tidak pas dengan waktunya. Untuk contoh kasus sendiri di register adalah control 7 segment, yang dimana dia bergerak secara simultan, itu bisa digeser dengan penggunaan shift register. Lalu ada Johnson atau ring counter. Johnson atau ring counter sendiri di sini adalah sebuah rangkaian yang menghitung secara bergeser, atau dalam kata lain ini bergeser terus menerus, sehingga itu adalah salah satu contoh dari penerapan shift register atau pling. Untuk counter sendiri yaitu ada jam digital. Untuk simulasi di sini saya menggunakan false start. Untuk simulasi yang pertama yang ada bagian shift register yaitu ada SIPO atau serial in parallel out. Di sini SIPO ini memiliki konfigurasi dengan 1 masukan dan 4 keluaran seperti yang saya pakai di sini. Sebentar, saya reset dulu. Untuk kombinasi yang pertama yaitu ketika input dinyalakan, pada sekuen pertama dia akan 1, sekuen kedua bergeser ke 1 pada rangkaian kedua, dan begitu seterusnya hingga mendekati sekuen terakhir. Di sini ketika ingin mengubah posisi ke 0, maka tinggal di reset. Maka kondisinya akan kembali seperti semula, dan ketika reset dimatikan, maka sekuensial akan berjalan seperti yang sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu ada SISO. SISO di sini adalah serial in serial out, yang dimana saya menggunakan 1 masukan dan 1 keluaran. Saya reset dulu. Nah, untuk percobaannya yaitu ketika input pertama dinyalakan, bergeser terus hingga menyalakan outnya, dan ketika ditekan reset maka hasilnya akan mati. Untuk yang ketiga yaitu ada PISO atau parallel in serial out. Itu ketika masukkan paralel dengan output seri. Jadi saya menggunakan 4 masukan. Jadi ketika input 1 dinyalakan, maka output akan masuk ke multiplexer yang pertama. Kita input kedua dinyalakan, maka multiplexer akan dinyatakan menyala. Untuk ketiga, belum menyala, hanya akan menyala ketika output atau input keempat atau input terakhir dinyalakan, maka hasil outputnya akan bernilai 1. Lalu untuk shift register yaitu yang terakhir yaitu adalah PIPO.
atau parallel in parallel out, yang dimana rangkaian ini memiliki input masing-masing sehingga tidak ketergantungan dengan pergeseran sebuah output. Bisa contohkan ketika input 1, maka output pada flip-flop pertama second pertama sama dengan 1, input 2 sama dengan 1, maka output kedua itu sama dengan 1, dan seterusnya. Dan ketika ditekan reset, maka hasilnya akan mati atau 0 nilainya. Lalu untuk rangkaian counter, simulasinya di sini sinkronus. Yang pertama, sinkronus sendiri terdiri dari dua macam sinkronus, yaitu counter up dan counter down. Bentar, ini saya reset dulu. Nah, perbedaan antara counter up dan counter down di sini adalah ketika counter up dia menghitung dari nilai 0 ke maksimal digit atau maksimal output yang bisa ditampilkan. Seperti contoh, saya menggunakan 4 gerbang logika yang berarti 4 bit, maka dia bisa menghasilkan nilai sama dengan 16 bit digital dari 0 sampai dengan 15. Sedangkan untuk counter down sini adalah kebalikan dari counter up, yang dimana dia menghitung mundur dari nilai tertinggi menuju nilai terendah. Bisa dicontohkan ketika saya cek lagi, ketika dinyalakan 1, maka yang counter up akan menghitung dari nilai 0 ke nilai tertinggi, sedangkan counter down dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Yang membedakan di sini adalah ketika pada bagian output itu yang digunakan adalah nilai key bar atau keynote-nya. Jadi hasilnya bersifat terbalik atau berbanding terbalik dengan counter up yang menggunakan nilai Q sebagai masukan dari gerbang AMD-nya. Untuk yang kedua yaitu asinkronus, sama halnya dengan sinkronus, yang dimana dia memiliki counter up dan counter down. Namun yang membedakan di sini adalah ketika asinkronus ini dinyalakan, maka akan terjadi delay beberapa sekian second untuk menghasilkan nilai outputnya. Clocknya belum dipasang guys, maaf. Lalu untuk counter yang kedua yaitu ada asynchronous counter, yang dimana dia berbeda dengan halnya dengan sinkronus, yang dimana sinkronus ada sinkron terhadap waktu, sedangkan asinkron adalah sinkron terhadap output sebelumnya. Hal ini mengakibatkan delay di beberapa pergeseran atau di beberapa masa pada saat output melakukan sebuah pergantian nilai. Memang delaynya terlihat kecil sekali sehingga dinilai tidak ada, namun bisa dilihat kalau tayangan lambat. 1. Ketika clocknya 0 bergeser, tapi bergesernya tidak secepat seperti sinkronus. Sama halnya dengan sinkronus, rangkaian sinkronus. Di sini asinkronus juga terdapat rangkaian counter up dan counter down, yang dimana prinsipnya adalah sama, namun yang jadi perbedaan adalah sinkronus dan asinkronus adalah sinkron terhadap sesuatunya. Sinkronus adalah sinkron terhadap waktu, dan asinkronus adalah sinkron terhadap output sebelumnya, sehingga mengakibatkan nilai tersebut delay pada asinkronus. Namun delay di sini adalah delay yang dianggap kecil, maka harus
adakan slow motion atau diperlambat untuk melihat besaran nilai tersebut. Dan referensi dari pembuatan presentasi ini, saya menggunakan laporan praktikum yang berdasar dari praktikum yang sudah saya lakukan dan beberapa website, dan juga ada dari Labs praktikum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.